Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola dan disiplin kelas. Sebelumnya, perkenalkan saya Zakiatul Fahira dengan NIM 2002-1020-4193. Dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adisti Fitriasa Ulaning Ayu dengan NIM 20021041155. Perkenalkan, nama saya Ivana Hediran Jamila, NIM 2002102-4217. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembahasan kali ini, Ibu absen dulu satu persatu. Adisti Fitriasa, apakah masuk? Bagus. Ivana Heri Romzamila, apakah hadir? Bagus. Jadi, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola dan disiplin kelas. Sebelumnya Ibu tanya nih, apakah tadi sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak sudah membaca sedikit materi yang akan kita pelajari? Belum loh, kok belum? Kemarin padahal udah Ibu jelaskan loh materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, sekarang Ibu jelaskan tentang pengelolaan kelas dan disiplin kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Jadi di sini ketika Ibu akan mengelola kelas, Ibu memberikan kegiatan-kegiatan positif untuk mengistirahatkan kita dari kegiatan-kegiatan belajar yang mungkin kalian merasa capek, ngeluh, atau merasa bosan pada kegiatan yang itu-itu aja. Jadi kegiatan mengelola kelas itu bisa kita buat semenarik mungkin untuk menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih kondusif. Untuk apa? Dengan tujuan yaitu pembelajaran tercapai secara maksimal, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang disiplin kelas. Sebelumnya Ibu tanya, siapa di sini yang sering masuk sekolah terlambat? Oh iya, Adisti nih udah berapa kali terlambat masuk kelas? Jangan diulangi lagi ya. Jadi disiplin kelas itu sifat atau kegiatan tertib yang harus kita lakukan ketika berada di lingkungan sekolah, khususnya ketika berada di dalam kelas. Misalnya itu tadi, ketika berangkat sekolah kita harus tepat waktu. Ketika piket kelas, kita harus piket sesuai dengan jadwal kita masing-masing, seperti itu. Jadi, pengelolaan kelas dan disiplin kelas itu harus dibentuk dalam suatu kelas untuk tercapai kegiatan belajar yang kondusif atau yang lebih baik dan menarik bagi siswa-siswa di dalam kelas, seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kegiatan yang dapat dilakukan agar kedisiplinan kelas dapat tetap terjaga. Nah, dari teman-teman ada yang tahu tidak kegiatan disiplin kelas itu seperti apa? Dan apa saja, coba sebutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar kedisiplinan dalam kelas tetap terjaga. Nah, yang pertama, siswa diharapkan datang dalam kelas tepat waktu. Yang kedua, siswa harus dapat menjaga kebersihan dan juga kerapian ruang kelas. Karena jika ruang kelas kita rapi dan juga bersih, maka akan terlihat indah jika dipandang. Nah, yang ketiga, kita wajib melaksanakan piket kelas untuk menjaga kebersihan kelas kita. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya, baik itu sampah berupa bungkus makanan, kertas-kertas yang berserakan, bekas minum, dan lain sebagainya, kita buang ke dalam tempat sampah. Tidak boleh kita buang pada lorong meja. Nah, yang selanjutnya yaitu menjaga ketenangan dan situasi yang kondusif selama proses pembelajaran.
Kita tidak boleh jahil kepada teman karena dapat menyebabkan keributan di dalam kelas dan akan mengganggu jalannya proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dalam kelas tidak berjalan dengan kondusif. Ibu ingin bertanya kepada kalian, di sini ada yang tahu apa saja manfaat dari disiplin kelas? Yang tahu angkat tangan ya. Benar sekali, ada beberapa manfaat disiplin kelas. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan nyaman. Kedisiplinan tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu melatih rasa tanggung jawab. Sikap disiplin dapat melatih tanggung jawab seseorang atas apa yang diperbuat. Yang ketiga yaitu menjadikan anak teladan dan berprestasi. Dan yang keempat yaitu menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Selain ada manfaat dari disiplin kelas, ada pula akibat dari tidak disiplin kelas. Yang pertama yaitu terjadi dekadensi moral. Misalnya yaitu murid sudah berani melawan guru bahkan melawan orang tua. Yang kedua yaitu prestasi menurun. Murid yang tidak disiplin kelas dalam perkembangannya akan membuat prestasinya menurun. Yang ketiga yaitu mengganggu kegiatan belajar mengajar atau KMB. Murid yang tidak disiplin di kelas akan sangat mengganggu proses pembelajaran. Contohnya ketika terdapat seorang murid yang tidak disiplin kelas, seperti sering keluar masuk kelas saat jam pembelajaran dimulai. Yang keempat yaitu mendapatkan hukuman. Setiap murid yang melanggar tata tertib di kelas maka akan dikenakan hukuman dari pihak sekolah. Tentunya hukuman tersebut merupakan hukuman yang wajar bagi siswa di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah Ibu jelaskan apa itu tadi keterampilan, pengelolaan, dan disiplin kelas, apakah teman-teman sudah mengerti? Alhamdulillah. Jadi, keterampilan mengelola dan disiplin kelas itu bisa kita ambil pelajaran, yaitu besok-besok harus lebih rajin masuk sekolah dan mematuhi peraturan-peraturan sekolah ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.